warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Habib Muhammad Mukarrabin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam salat sunnah yang bertujuan untuk tugas praktek pengalaman ibadah bidang 1, yaitu menjelaskan beberapa salat sunnah. Baiklah, yang pertama langsung saja adalah sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat yang dikerjakan saat seorang muslim itu ingin mengharapkan sesuatu atau hajat, misalnya seperti jodoh, rezeki, maupun perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjalankan sholat hajat ini pun juga harus sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa yang berwudu dan sempurna wudunya, kemudian ia mengerjakan sholat 2 rakaat atau sholat hajat dan sempurna rakaatnya, maka Allah akan berikan apa saja yang ia inginkan, cepat ataupun lambat. Nah, tata cara sholat hajat sendiri yang pertama adalah wudu dan niat. Dan niatnya adalah usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua, membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah. Lalu membaca surah pendek. Surah pendek ini terserah kemampuan kita. Bisa Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Ikhlas, ataupun surah-surah yang lainnya, tergantung kemampuan kita. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud seperti biasa, seperti kita sholat wajib biasa, sampai tahiyat akhir dan salam. Nah, setelah selesai salam, kita dianjurkan untuk membaca doa. Yang pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sebanyak 10 kali sambil sujud. Lalu membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 10 kali juga. Dan yang terakhir adalah membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, waktu yang diperbolehkan untuk menjalankan ibadah salat hajat ini yaitu pagi, siang, dan malam. Adapun waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat hajat ini yaitu setelah subuh dan setelah asar. Dan waktu yang diperbolehkan untuk menjalankan ibadah salat hajat ini pagi, siang, dan malam. Yang tadi ya, sangat dianjurkan sekali itu. Yang selanjutnya yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih itu merupakan sholat sunnah yang di dalamnya seorang itu membaca kalimat tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 300 kali. Dibagi dalam 4 rakaat, dan masing-masing rakaat itu membaca 75 kali tasbih. Niat sholat tasbih adalah jika menggunakan bahasa Arab, usolli sunnatat tasbih rakaataini lillahi ta'ala, atau dalam bahasa Indonesianya, sengaja aku sholat sunat tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini adalah sholat raweh dan sholat witir. Sholat raweh adalah sholat sunnah yang khusus hanya ada pada bulan suci Ramadan. Ibadah sholat raweh itu ditutup dengan sholat witir. Nah, sholat raweh adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan, yang jumlah rakaatnya itu maksimal 20 dan minimal itu 2 rakaat. Waktu mengerjakan sholat raweh ini bisa setelah isya sampai datangnya subuh. Niat sholat raweh sendiri adalah usolli sunnatat raweh rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku sholat raweh 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Adapun sholat witir, niatnya adalah usolli sunatan witir salat sarokaatin mustaqbal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita yang 3 rakaat, niatnya itu tadi, sengaja aku sholat sunnah witir 3 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari. Tata cara sholat tahajud sama seperti sholat sunnah pada umumnya, tapi dikerjakan setelah tidur. Sholat tahajud itu dianggap sebagai sebuah sholat sunnah yang paling istimewa karena disebutkan dalam Al-Quran itu dapat membuat
orang yang mengamalkannya itu diangkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud bisa dikerjakan kapanpun dalam kurun waktu setelah salat Isya sampai waktunya masuk subuh. Meskipun begitu, ada waktu yang paling dianjurkan, yaitu di sepertiga malam terakhir. Adalah salat duha. Salat duha adalah salat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika masuk waktu duha. Waktu duha itu sendiri adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 6 pagi atau setengah 7 pagi, hingga sampai waktu zuhur. Jumlah rakaat salat duha itu sendiri adalah minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat 1 kali salam. Yang selanjutnya adalah penjelasan tentang salat istisqa. Salat istisqa adalah salat sunnah yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Salat ini dilakukan bila terjadi kemarau yang sangat panjang atau karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan atau hajat tertentu. Pada hari pelaksanaannya, seluruh penduduk itu diperintahkan untuk berkumpul, biasanya berkumpul di tanah lapang, dan dianjurkan untuk membawa binatang ternak di tempat yang telah disediakan, yaitu tanah lapang tadi. Dan penduduk itu sebaiknya memakai pakaian yang sederhana, tidak berhias, dan tidak juga memakai wangian. Salat istisqa ini dilakukan dalam 2 rakaat. Kemudian setelah itu diikuti oleh khutbah 2 kali oleh seorang khatib. Selanjutnya adalah penjelasan tentang salat gerhana. Salat gerhana dalam bahasa Arab disebut dengan istilah khusuf dan juga kusuf. Secara bahasa, kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang sama. Salat gerhana matahari dan gerhana bulan sama-sama disebut dengan khusuf dan juga khusuf. Namun yang masyhur juga di kalangan ulama, penggunaan istilah khusuf itu untuk gerhana bulan dan kusuf untuk gerhana matahari. Kusuf adalah peristiwa di mana sinar matahari itu menghilang baik sebagian atau total pada siang hari karena terhalang oleh bulan yang melintas antara bumi dan matahari. Sedangkan khusuf adalah peristiwa di mana cahaya bulan itu menghilang baik sebagian ataupun total pada malam hari karena terhalang oleh bayangan bumi karena posisi bulan yang berada di balik bumi dan matahari. Selanjutnya adalah salat Id. Salat Id itu adalah ibadah salat sunnah yang dilakukan setiap Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Id ini termasuk dalam salat sunnah muakkad, yang artinya salat ini meskipun bersifat sunnah tetapi sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Niat dari salat Id ini adalah, kalau salat Idul Fitri, niatnya usolli sunatal Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Adapun salat Idul Adha, niatnya usolli sunatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku salat sunnah Idul Adha 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Nah, pada pelaksanaannya kedua salat ini sama, yaitu pada rakaat pertama melaksanakan 7 kali takbir. Pada setiap takbir kita membaca tasbih sebanyak 7 kali, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada setiap takbir itu sebanyak 7 kali. Dan pada rakaat kedua melaksanakan 5 kali takbir dengan bacaan yang sama, yaitu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 5 kali. Setelah selesai sholat, maka kita dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Ini adalah perbedaan dari sholat Jumat dan sholat Id. Kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat, sedangkan sholat Id itu sholat dulu baru khutbah. Selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib, adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk mengiringi sholat fardu. Nah, sholat sunnah rawatib ini terdiri atas qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat wajib dan ba'diyah itu sesudahnya. Dan juga ada muakkad dan ghairu muakkad. Niat sholat rawatib ini berbeda-beda di setiap waktu sholat.
Jumlah rakaat salat sunnah rawatib totalnya ada 22 rakaat. Yang rinciannya yaitu salat sunnah rawatib sebelum zuhur 4 rakaat, salat sunnah rawatib sesudah zuhur 4 rakaat, salat sunnah rawatib sebelum asar 4 rakaat, salat sunnah rawatib sebelum maghrib 2 rakaat, salat sunnah rawatib setelah maghrib 2 rakaat, salat sunnah rawatib setelah isya 2 rakaat, maksudnya sebelum isya 2 rakaat, salat sunnah sesudah isya 2 rakaat, dan salat sunnah rawatib sebelum subuh itu 2 rakaat. Selanjutnya adalah penjelasan tentang salat sunnah taubat. Salat taubat atau yang sering dikenal dengan salat taubat nasuha ataupun salat istighfar merupakan salah satu salat untuk bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini hukumnya sunnah yang dilakukan dalam rangka memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah menjalankan salat sunnah taubat nasuha ini, diharapkan seorang muslim itu tidak mengulangi kesalahan yang telah ia perbuat dan ataupun dosa atau maksiat yang telah ia perbuat. Dasar hukum tentang salat sunnah taubat ini ada pada Al-Quran dalam surat At-Tarhim ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan Rabbmu menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum duduk bagi orang yang masuk masjid dalam keadaan kondisi suci dan ingin duduk, serta tidak khawatir tertinggal salat berjamaah dan salat sunnah rawatib. Salat sunnah tahiyatul masjid ini harus segera dilakukan sesaat setelah memasuki masjid dan juga sebelum duduk. Sehingga ketika sudah duduk, baik sebentar ataupun lama, dia masih bisa tetap sholat. Salat tahiyatul masjid ini merupakan salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sebagai bentuk penghormatan kepada masjid atau tempat sucinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka janganlah duduk, sehingga ia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Akhir yaitu salat sunnah istikharah. Salat istikharah merupakan salat sunnah yang dianjurkan. Tujuannya adalah memohon dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi pilihan yang berat. Tata cara salat istikharah tidak jauh berbeda dengan salat pada umumnya. Hanya saja memiliki bacaan dan niat-niat yang berbeda. Sangat penting untuk kita ketahui bahwa salat istikharah ini kita harus lakukan dengan doa yang tulus, dan kita harus mengetahui bahwa di dalam hati kita bahwa hanya Allah yang bisa memberi kita petunjuk yang kita cari, dan untuk memutuskan mengikuti petunjuk yang Dia berikan kepada kita. Bahkan jika kita bertentangan, maka akibatnya akan kita terima sendiri. Kita juga harus mengucapkan doa dengan keyakinan yang sesungguh-sungguhnya dan tidak memohon tapi meminta Allah dengan jelas untuk bisa meminta bimbingan. Cara ataupun niat salat istikharah yang benar yaitu dimulai dari niat seperti salat pada umumnya. Salat istikharah diawali dengan membaca niat yang dapat diucapkan dalam hati. Niatnya yaitu usolli sunnatal istikharati, usolli sunnatan istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat salat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala.